Barang impor, terutama dari Cina itu, harganya di bawah harga produsen yang ada di Indonesia dengan kualitas produk lebih baik. Gua ambil yang paling gampang ya, sepatu. Sepatu tipe vulkanisir. Kalau PPH di Indonesia itu biaya produksinya itu antara yang paling bagus ya, gua bilang kualitas top antara 80.000 sampai 100.000. Itu udah bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MF Channel mengenai perang dagang Amerika untuk beberapa negara. Sekarang Amerika mulai melunak dengan Cina. Ya, pasti Cina lebih unggul lah kalau menurut gua ya. Dan posisi Indonesia kalau menurut gua mah perang dagang dengan yang diterapkan Amerika itu membuka peluang untuk ekspor produk dalam negeri, komoditas utama dengan tujuan di luar Amerika. Kalau pemerintah mau cari pangsa pasar baru, kan itu masalahnya. Dan ini juga peluang untuk ekspor komoditas ekspor di Indonesia, cari pangsa pasar baru di luar Amerika. Sebenarnya ini peluang untuk kita semua. Tergantung kita bisa manfaatin apa enggak. Dan yang terbaru di luar perang dagang Amerika mengenai impor yang dibuka seluas-luasnya oleh Presiden Prabowo. Kalau ini gua nggak setuju. Nggak setujunya gimana? Sekarang gini, barang impor terutama dari Cina itu harganya di bawah harga produsen yang ada di Indonesia dengan kualitas produk lebih baik. Gua ambil yang paling gampang ya, sepatu. Sepatu tipe vulkanisir. Kalau PPH di Indonesia itu biaya produksinya itu antara yang paling bagus ya, gua bilang kualitas top antara 80.000 sampai 100.000. Itu udah bagus banget, udah kayak Converse lah kualitasnya, udah terbaik gitu. Gua ngomong kayak gini tuh kata pengrajin sendiri, harganya segitu. Dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Bisa di bawah harga segitu tapi nggak ngejamin kualitas. Nah, sedangkan sepatu dari Cina dengan kualitas bagus juga, biaya produksinya di bawah 50.000. Mereka sudah industri kelasnya. Kalau di sini belum industri, masih home industri dengan mesin pabrikan. Cuma sepatu aja. Nah, kenapa gua nggak setuju impor dibuka selebar-lebarnya? Karena akan membunuh beberapa produsen UMKM, produsen lokal di Indonesia. Itu pasti. Yang diuntungkan siapa? Tetap konsumen dan pemerintah, karena di situ ada biaya masuk yang besar. Itu karena
semua komoditas boleh diimpor tanpa ada batasan, tanpa ada jumlah, tanpa ada segala macam. Dan ada biaya masuk pasti dari yang ditetapkan pemerintah. Keuntungannya itu, pemerintah cari cuan dengan mengorbankan UMKM dan produsen lokal di Indonesia. Dan yang diuntungkan lagi dengan dibukanya keran impor seluas-luasnya adalah para importir yang modalnya gede, para importir yang sudah berjalan selama ini. Dan yang diuntungkan lagi, beberapa coach importir, komunitas importir yang sudah buka kelas beberapa tahun, dan ada kemungkinan banyak buka kelas bisnis tentang ekspor impor yang bermunculan karena pemerintah ngebuka keran impor sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Iya, kembali lagi yang punya modal, yang nambah kaya, konsumen, banyak pilihan, dan pilihannya barang yang murah dari Cina dengan kualitas dan visual produk yang bagus. Untuk produsen di lokal, ya siap-siap aja gulung tikar. Aduh, bos, gue nggak tahu tujuannya apa dan niatnya apa Presiden Prabowo ngebuka keran impor seluas-luasnya. Harusnya keran impor itu dibuka untuk beberapa produk yang nggak diproduksi di Indonesia. Itu fair. Kalau semua produk dan unlimited, ya udah, alamat bos, alamat. Gua nggak tahu pemerintahan baru ini kayaknya arahnya bukan nambah bener, tapi nambah ruwet, nambah kacau. Gua hanya rakyat biasa yang hanya jadi penonton. Dari gua sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen.